tidak ada ujungnya. Jadi seseorang yang hatinya sudah dipenuhi dengan kecintaan duniawi semata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore ini kita dapat berkumpul dalam kajian sebuah kitab, yaitu kitab Nasaihul Ibad, sebuah kitab yang memberikan nasihat-nasihat agama kepada kita, dan dengan nasihat-nasihat ini harapan kita semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada baginda Habibana Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, hadirin yang saya muliakan, sebuah hadis Nabi mengatakan, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah, yuhibbunal hayata wa yansawunal mauta, wa yuhibbunal qusura wa yansawunal qubura, wa yuhibbunal mala wa yansawunal hisaba, wa yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliqa. Yang artinya, akan datang pada umatku, kata Nabi, suatu masa yang mana umatku mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara lainnya. Yang pertama, mereka mencintai dunia dengan melupakan akhirat. Yang kedua, mereka mencintai kehidupan di dunia dengan melupakan kematian. Yang ketiga, mereka mencintai rumah yang megah dengan melupakan kubur. Yang keempat, mereka mencintai harta benda dengan melupakan hisaban daripada harta benda tersebut, dari pertanggungjawabannya. Yang kelima, mereka mencintai makhluk dengan melupakan Khaliknya, yaitu penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan peringatan bagi kita semua, yang mana pada kehidupan sekarang ini kita sedang ada di akhir zaman, yang mana kita susah memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Rasulullah Muhammad SAW 14 abad yang lalu telah memperingatkan kita dengan hadis-hadisnya, dengan sabda-sabdanya tentang kehidupan dunia, tentang kehidupan akhirat, tentang kematian, dan tentang yang lainnya, agar supaya kita tetap memegang sunnahnya, memegang Al-Quran, dengan harapan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat keberkahan di dunia, dan mendapat keselamatan nanti di akhirat. Yang tadi 5 perkara yang Rasulullah peringatkan kepada kita pada suatu zaman, kemungkinan pada zaman sekarang, maka manusia-manusia itu akan mencintai 5 perkara dengan melupakan 5 perkara lainnya. Yang pertama, manusia itu akan mencintai dunia dengan melupakan akhirat. Dunia yang kita sekarang ada di dalamnya ini merupakan tipuan. Bisa dijadikan tipuan, bisa dijadikan kendaraan untuk keselamatan akhirat. Ketika dunia ini
menjadi tipuan bagi kita, maka dunia ini akan menjadi sebab kita lupa akan kehidupan akhirat nanti. Dan ini diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh, dunia ini adalah sebuah tipuan. Ketika kita kumpulkan dunia dari pagi sampai pagi lagi, dari pagi sampai malam, dari sore sampai sore lagi, kita kumpulkan dunia ini. Toh pada akhirnya ketika datang kematian, maka dunia yang kita kumpulkan tidak akan kita bawa. Makanya oleh Rasulullah kita semua diperingatkan jangan terlalu mencintai dunia, sedangkan kehidupan akhirat kita lupakan. Kemudian diriwayatkan dalam satu hadis, qala sallallahu alaihi wasallam, man ushriba qalbuhu hubbad dunya iltata minha bi thalathi syaqain la yanfadu annahu wa hirsin la yuballighu ghinahu wa amalin la yuballighu muntahahu. Yang artinya, barang siapa yang hatinya telah dilapisi oleh kecintaan duniawi, maka ia akan selalu diliputi oleh 3 hal. Yaitu pertama, kesengsaraan yang tidak ada habisnya. Yang kedua, rakus yang tidak ada habisnya. Yang ketiga, rakus yang tidak berkesudahan dan angan-angan yang tidak ada ujungnya. Jadi seseorang yang hatinya sudah dipenuhi dengan kecintaan duniawi semata, kehidupan dunia tidak dipakai sebuah kendaraan untuk keselamatan akhirat, hanya dunia ini dipakai untuk semata-mata kesenangan nafsunya, maka hatinya akan diliputi 3 hal. Ini merupakan sebuah penyakit hati yang akan menyiksa diri kita sendiri. Yang pertama, kesengsaraan yang tidak ada habisnya. Ketika kita hanya memikirkan dunia, kemudian kesengsaraanlah yang akan kita dapatkan. Ibaratnya misalkan pagi hari kita hanya memikirkan bagaimana kita dapatkan satu kesenangan, maka kita akan cari cara bagaimana mendapatkan kesenangan itu. Dan itu akan seterusnya menjadi sebuah kesengsaraan atau beban pikiran kita bagaimana mendapatkan kesenangan itu. Sementara akhirat yang seharusnya kita pikirkan juga, kita lupakan dengan memikirkan kesenangan dunia ini. Yang kedua, ketika hati kita dilapisi dengan kecintaan duniawi yang berkelebihan, maka kita akan mengalami rakus terhadap dunia yang tidak berkesudahan, yang tidak ada habisnya. Sudah punya 1 ingin 2, sudah punya ingin 2 ingin 3. Contohnya kita misalkan hanya memikirkan dunia, sudah punya mobil 1 ingin mobil 2 dan seterusnya. Itu akan menjadi beban pikiran kita. Dan yang terakhir, yang paling menyedihkan, mengkhawatirkan adalah kita akan berangan-angan yang tidak ada ujungnya atau tulul amal. Ini yang akan mengganggu pikiran kita karena kecintaan kita kepada dunia yang berkelebihan. Nah, ini sebuah peringatan Rasulullah kepada kita semua. Manusia-manusia pada akhir zaman akan mencintai dunia, kemudian akan melupakan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Dan semoga bukan kita yang orang-orang yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta. Maka mereka di pada akhir zaman itu, kata Rasul, akan lebih mencintai kehidupan di dunia ini dan akan melupakan kematian yang dirahasiakan, kematian yang pasti akan dialaminya. Sakingnya mencintai kehidupan dunia
sehingga kita lupa bahwa kematian sedang menanti kita di depan. Saking kita menikmati kehidupan, ibarat kita misalkan sedang ada dalam sebuah kesuksesan, sukses dalam jabatan, sukses dalam harta, sukses dalam ketenaran misalkan. Apapun itu posisinya, posisi seorang pejabat, posisi seorang ulama, posisi seorang ustadz. Ketika kehidupan dunianya ini sudah lebih dicintai dan sudah melupakan kematian, maka itu sudah menjadi peringatan Rasul, sudah menjadi golongan orang-orang yang mencintai 5 perkara dengan melupakan 5 perkara lainnya. Nauzubillah. Jangan sampai kita melupakan kematian, sementara kematian itu pasti kita akan alami. Al-mautu babun wa kulluha dakhilu. Maut itu, kematian itu ibarat sebuah pintu, ibarat sebuah pintu bangunan yang semuanya akan melewati pintu itu. Artinya semua orang yang hidup, semua makhluk yang hidup akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mempunyai nafas, setiap mempunyai kehidupan pasti akan merasakan kematian. Nah, ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah. Jangan sampai kehidupan dunia ini menjadikan kita lupa terhadap kematian. Kita sekarang bisa tengok teman-teman kita yang sama-sama sukses dengan kita, atau sama-sama belajar, sama-sama bermain, sama-sama kita ngobrol bareng. Tahu-tahu kita dapat berita bahwa dia sudah meninggal. Ini merupakan peringatan bagi kita. Kita pun tidak bisa berleha-leha, tidak bisa berleha-leha menikmati kehidupan ini sehingga kita melupakan kematian. Kemudian apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak melupakan kematian tersebut? Maka sering-seringlah kita memikirkan atau ingat pada kematian tersebut. Bahwa kita sering takziah kepada teman kita yang sudah meninggal, takziah kepada tetangga kita, bahkan orang tua kita pun sudah meninggal mungkin. Dan itu merupakan suatu peringatan bagi kita bahwa kita pun akan merasakan kematian itu. Yang jadi masalah itu adalah setelah kematian. Karena setelah kematian itu akan ada kehidupan, yang mana pada kehidupan kedua itu akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang kita lakukan pada kehidupan sekarang ini. Itu yang jadi masalah. Itu yang kedua. Karena mengingat waktu juga, mungkin ini penjelasannya di lain kali kita perpanjang lagi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yuhibbunal qusura wa yansaunal qubura. Kata Rasul, pada suatu zaman itu mereka itu akan lebih mencintai bangunan-bangunan megah, akan lebih mencintai rumah-rumah mewah, sehingga untuk mendapatkan rumah megah dan rumah mewah itu sikut kiri, sikut kanan, tendang belakang, tendang depan, untuk mendapatkan kusur, untuk mendapatkan rumah-rumah yang mewah. Padahal kita dihadapkan dengan kuburan yang menanti kita adalah tempat kita berakhir beristirahat. Dan itu pada akhir zaman itu manusia-manusia yang mungkin termasuk kita akan melupakan kuburan tersebut. Padahal sudah jelas ketika kita takziah kepada tetangga yang mungkin rumahnya megah, yang rumahnya mewah, 1-2 lantai mungkin rumahnya, tapi ketika dia meninggal, maka tempat terakhir adalah kuburan. Nah, ini akan dilupakan oleh orang-orang yang ada di akhir zaman. Wa yuhibbunal qusura wa yansaunal qubura. Naudzubillah. Dan mudah-mudahan itu bukan kita yang termasuk golongan-golongan tersebut. Mungkin untuk sementara para jemaah dicukupkan sekian dulu. Nanti di lain waktu kita bahas yang keempat dan kelimanya, karena waktu juga yang tidak mengizinkan kita untuk meneruskan kajian ini. Dan mudah-mudahan kita semua
bisa lebih istiqomah lagi dalam kajian-kajian nasihat-nasihat agama. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian. Jadi kesimpulannya ada 5 perkara yang harus kita ingat sebaliknya, dan 5 perkara harus kita lupakan. Jangan sampai tergolong orang-orang yang tadi saya sebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.